Halo, gue Aris. Video ini gue pengen bikin sebuah video review soal sepatu yang beberapa footage-nya udah gue tampilin di awal video harusnya. Dan ini merupakan sepatu boots dari Benzane yang namanya itu adalah The Seventh, dimana ini merupakan sebuah wax flash leather Chelsea boots. Gue pengen sedikit disclaimer dulu, gue tuh nggak pernah suka dengan sebuah Chelsea boots sebenarnya. Sampai akhirnya gue ngeliat sepatu ini. Ini merupakan pertama kalinya gue tertarik dengan sebuah Chelsea boots. Dan kalau kalian yang follow Instagram gue, sebenarnya kalian bisa tahu juga beberapa waktu lalu ini gue dapat itu secara giveaway. Jadi ini pertama kalinya gue suka dengan sebuah Chelsea boots. Pertama kali juga gue coba pakai Chelsea boots di kaki gue. Nanti akan gue ceritain sedikit tentang norak-noraknya gue saat pertama kali coba. Dan pertama kali juga gue menang giveaway sepatu. Meskipun ini adalah sepatu yang gue menang secara giveaway, tapi gue akan berusaha seobjektif mungkin dalam bikin beberapa ulasan di video ini. Tapi apakah memang dari sepatu ini se-flawless itu, semulus itu? Saran gue sih kalian nonton video ini sampai habis. Pertama-tama gue pengen ngebahas singkat aja soal box dan packaging dari sepatu ini. Biasanya gue bikin 2 video, yang unboxing experience sama review videonya. Cuman kayaknya mulai video ini dan seterusnya untuk sepatu gue akan coba bikin digabung aja, karena kayaknya beberapa video gue itu lebih banyak yang nonton unboxing ya daripada reviewnya. Jadi kayak daripada kurang efektif, gue gabung aja. Gue bisa bilang untuk packaging dan box dari sepatu ini adalah one of the best. Packagingnya kayak gini, menggunakan box yang menggunakan material hard box. Gue nggak tahu persis nama materialnya apa, cuman kayak gini. Kardus-kardus yang keras kayak gini, warnanya biru tua, biru navy seperti ini, dan ada tulisan dan logo Benzane warnanya emas. Dan sebenarnya waktu dibuka, di dalam dari box ini pun juga ada 2 shoe bag yang warnanya itu biru navy dan ada tulisan Benzane-nya juga warna emas. Jadi benar-benar sama sih desainnya. Selain itu, pertama kali datang, selain dalamnya itu ada kantong sepatunya dan di luarnya box seperti ini, dilengkapin lagi, dibungkus lagi dengan sebuah tote bag yang warnanya sama dan desainnya sama juga dari Benzane. Dan pertama kali waktu dibuka, ya dalamnya sepatu ini terbungkus oleh shoe bag-nya, dan gue nggak menemukan hal-hal yang nggak penting lainnya sih. Biasanya kan banyak tuh yang ngasih stiker, banyak banget, kasih apa-apalah lagi. Dan karena sepatu ini bukan lace up boots ya, karena ini Chelsea boots, gue juga nggak ada tali cadangan. Jadi di dalam ini tuh bener-bener kayak ya udah sepatu yang dibungkus oleh kantong sepatu masing-masing satu kayak tadi. Menurut gue malah kasih kesan premium sih kalau nggak ada stiker-stiker yang kebanyakan kayak gitu. Kadang-kadang ngeganggu juga nggak sih kalau misalkan stiker-stiker dan atribut-atribut lainnya yang sebenarnya nggak kepake juga itu dikasih banyak banget. Ini nggak ada kayak gitu dan gue malah suka banget kasih kesan yang premium. Dan kalau misalkan gue masih komplain dengan packagingnya Benzane ini, gue keterlaluan juga sih kayaknya. Saking bagusnya packaging ini, gue sampai agak bodo amat dengan ketidakadaan informasi artikel atau size yang biasanya gue suka masalahin kan. Kayak, ini boxnya harusnya lebih baik ada informasi-informasi seperti itu. Cuman untuk kasus kali ini, gue bodo amat sih dengan absensinya informasi-informasi seperti itu. Karena box ini tuh udah keren banget, di atas ekspektasi gue banget, apalagi mengingat harganya yang sebenarnya ya nanti akan gue bahas ya. Pokoknya di harga segini dapat box kayak gini, itu udah beyond my expectation sih. Jadi ya gue nggak ada masalah dan udah sangat puas banget dengan packaging dari sepatu ini. Langsung aja kita bahas soal sepatunya sendiri ya. Jadi sepatunya itu speknya kan gue tulis pada bagian sini. Pembahasannya langsung aja kita mulai. Sepatu ini adalah sebuah Chelsea boots yang dinamakan whole cut Chelsea boots. Namanya sih The Seventh, cuman gue juga nggak gitu tahu kenapa namanya The Seventh dan tidak gue cari tahu, sorry. Cuman intinya adalah ini ada sepatu wax flash Chelsea boots. Uppernya itu wax flash, warnanya dark brown seperti ini. Shoe last yang dipakai dari sepatu ini adalah Kujang last ya, dimana ada 2 opsi sih untuk Chelsea boots, yaitu Kujang sama Borneo. Dimana setahu gue yang Borneo itu lebih rounded dan tidak sepointy ini.
kujang lebih pointy dan lebih narrow, jadi lebih punya profile yang lebih slim. Kalau kalian lebih suka yang agak lebih bulky sedikit, mungkin Borneo cocok buat kalian. Kalau gue sih ambilin kujang. Pertama-tama gue mau bilang nih, kalau misalkan bentuk sepatu Chelsea Boots ini adalah salah satu bentuk Chelsea Boots yang terbagus yang pernah gue lihat. Mungkin karena sebelumnya gue juga nggak gitu suka dan nggak begitu tertarik dengan Chelsea Boots, jadi gue nggak begitu memperbanyak referensi soal Chelsea Boots sih. Gue nggak tahu apakah ada yang lebih bagus lagi bentuknya, cuman karena gue jarang nyari dan sekali lihat ini gue suka banget karena bentuknya itu bagus banget menurut pandangan gue. Menurut gue bahkan untuk bentuk Chelsea Boots-nya Benzane ini lebih bagus dari beberapa brand lokal maupun luar yang gue tahu. Bahkan lebih bagus daripada bentuk Chelsea Boots-nya Fiber Boot. Dimana kalau kalian tahu, Fiber Boot itu merupakan salah satu brand high-end untuk leather boots. Dan menurut gue bentuknya si Benzane ini untuk Chelsea Boots-nya masih lebih bagus daripada bentuk Chelsea Boots-nya si Fiber itu, menurut gue sih. Hal lainnya yang bikin gue suka banget dengan sepatu ini, selain bentuknya adalah penggunaan material upper dari sepatu ini, yaitu wax flash leather. Buat kalian yang nggak tahu, wax flash leather itu adalah material kulit rough out leather atau bagian dalam kulit yang kemudian dikasih wax lagi di permukaannya sehingga dia kayak agak waxy. Ya waxy karena pakai wax ya untuk bagian upper leathernya. Hal itu sebenarnya setahu gue tujuannya untuk meningkatkan durabilitas dari kulit itu sendiri. Karena kalau misalkan di wax, segala sesuatu setahu gue kalau dipakein wax, baik itu sepatu atau itu pakaian lain, kalau di wax itu bakal lebih waterproof sih. Jadi sebenarnya bisa dibilang penggunaan material wax flash leather ini pada sepatu ini tuh rugged banget, tough banget, adventurous banget, dan agak kontradiktif dengan image Chelsea Boots yang ada di benak gue sebelumnya. Dimana alasan utama gue nggak begitu suka Chelsea Boots sebelum ini adalah karena Chelsea Boots itu mostly identik dengan kayak hal-hal yang lebih classy, lebih formal, kondisi occasion-occasionnya gitu ya. Jadi bikin kayaknya gue agak, kalau misalkan harus milih boots, gue lebih suka yang lebih rugged, lebih work boots. Jadi gue sebelumnya emang nggak gitu sukanya karena kayak gitu. Pertama kali lihat ini langsung bikin kayak, wah ternyata pandangan gue sebelumnya ini terbantahkan dengan kehadiran sepatu ini. Karena menggunakan wax flash leather dengan bentuk yang seperti ini, menurut gue itu kombinasi yang well balanced banget sih menurut gue ya. Gue suka banget sih. Di satu sisi profile dari sepatu ini tuh kayak slim kayak gini ya, identik dengan something classy gitu ya, mungkin lebih ke arah formal karena bentuknya yang agak narrow seperti ini. Tapi di sisi lain material itu wax flash, jadi menurut gue kayak wah, terdengar kontradiktif tapi hasil jadinya itu keren banget. Selain itu material uppernya yang seperti gue bilang wax flash leather, warnanya juga asik banget. Ini warnanya dark brown. Setahu gue ini merupakan Crazy Horse leather ya untuk kulitnya, terus bagian rough outnya di wax lagi. Tapi sejujurnya warna dark brown yang dipunyain ini agak abu-abuan sih, ada hint-hint warna abu-abu. Jadi warnanya itu antara abu-abu dan coklat. Di beberapa kondisi kalau low light mungkin kalian agak kehitaman ngelihatnya. Ini tuh kalau dilihat ya sekilas agak mirip, nggak begitu persis, cuman lumayan mirip dengan Java wax flashnya Truman. Kalau misalkan kalian tahu yang warnanya itu coklat tapi agak kehitaman juga. Itu tuh warnanya agak mirip menurut gue, cuman memang depth of color-nya beda ya. Kalau Truman tuh kayaknya lebih pekat sih, kalau ini agak lebih tidak begitu pekat. Cuman sekilas shades warnanya agak mirip sih yang gue tangkap. Dan menurut gue warna upper dari sepatu ini itu well balanced banget dengan warna untuk bagian bottom-nya nih, terutama bagian heel stack dan midsole-nya. Itu di edge trim dengan warna antique brown. Yang kalau di indoor mungkin warnanya agak coklat tua seperti ini. Cuman kalau misalkan kondisi outdoor, warnanya itu agak kemerahan sedikit. Terus untuk bagian liningnya ini warnanya merah juga. Ini sengaja gue pilih untuk kayak semacam nyocokin warna dengan bagian midsole dan heel stack-nya. Selain itu mungkin warna lainnya adalah warna hitam yang di bagian outsole, dan ini kan juga uppernya tuh agak abu-abu tua. Kalau misalkan indoor agak hitam juga kelihatannya. Jadi menurut gue warnanya tuh kayak enak aja gitu dilihatnya. Ada aksen coklatnya, aksen merah, dan ada aksen kehitaman sedikitnya. Menurut gue ini bikin untuk keseluruhan sepatu ini warnanya itu cukup gampang sih. Kalau misalkan mau di mix match dengan pakaian-pakaian apapun, itu opsinya agak lumayan banyak. Mungkin hal-hal lainnya yang bisa gue bahas kayak untuk bagian karetnya di sini warnanya coklat tua juga, yang bisa dibilang tonal sih warnanya dengan bagian upper leather-nya. Dan untuk bagian pull tab-nya juga ini menggunakan warna coklat tua juga. Untuk bagian depannya ini adalah structured toe. Konstruksi dari sepatu ini menggunakan Goodyear hand welted 270 derajat. Sebenarnya gue agak kurang setuju dengan penggunaan embel-embel Goodyear, karena seharusnya ya kalau Goodyear welted itu adalah welted construction menggunakan mesin Goodyear. Jadi kalau misalkan ada brand sepatu, nggak Benzane doang sih, ada beberapa lagi
yang bilangnya good shear welt tapi hand welted. Itu menurut gue agak kontradiktif sih, karena kan berarti kalau hand welted nggak pakai mesin, tapi pakai nama good shear. Jadi mungkin agak kurang tepat menurut gue. Cuman mungkin gue ngerti karena itu adalah secara marketing. Good shear welted itu lebih well known mungkin ya, daripada harus ngejelasin, oh kita nih sebenarnya mirip dengan good shear welted cuman pakai tangan dan lain sebagainya. Kayaknya lebih gampang dinamain good shear welted. Ini flat welt ya, jadi bukan storm welt atau Norwegian welt gitu. Ini warna benangnya juga warnanya putih seperti ini. SPI-nya cukup rapat. Dan gue cukup suka sih melihatnya kalau yang SPA construction-nya itu agak rapat-rapat kayak gini. Kayak kelihatan solid gitu. Pull tab-nya di sini menggunakan material leather juga yang dijahit nih bagian dalamnya. Katanya sih ini di-reinforced dengan fabric lagi supaya lebih kuat ya. Gue juga kurang tahu mungkin bagian dalamnya atau gimana. Katanya pokoknya dibuat sedemikian rupa supaya nggak gampang putus. Jadi kalian nggak usah khawatir dalam menarik pull tab-nya. Karena memang secara keseluruhan dari sepatunya ini juga nggak begitu banyak hal-hal dekoratif. Jadi memang highlight utamanya menurut gue tetap kebentuk dan material uppernya yang menurut gue well balanced banget, dan gue suka dengan hal itu. Nggak terlalu banyak yang embel-embelnya. Untuk bagian belakangnya ini stitchingnya ini menggunakan stitching yang warnanya tonal juga, warnanya coklat seperti ini. Ini single layer leather midsole dan heel stack ya. Dan ini finishing edge trimnya warnanya antique brown seperti yang gue bilang, gue suka banget warnanya. Untuk bagian bawahnya di sini bisa dilihat untuk bagian yang terexpose seperti ini ada tulisan Benzane-nya dan logonya. Gue cukup suka sih dengan sentuhan ini karena gue cukup suka untuk bagian sini tuh ada gambar-gambar brandingan, itu buat mata gue lebih suka liatnya. Untuk bagian outsole ini merupakan Dr. Sol 1090 atau 1090 half sole and heels, dimana ini yang seperti ini nih. Ini merupakan outsole yang sedang populer banget sih sekarang ya, dan rasanya gimana nanti akan gue jelasin. Untuk bagian bawahnya ini juga merupakan open channel stitching ya, walaupun sebenarnya kalau dilihat sekilas ya ini kayak nggak kelihatan benang-benang konstruksinya terlihat untuk bagian half sole-nya ini. Cuman sebenarnya ini tuh ada benangnya nih di bagian jalur jahitannya seperti ini. Cuman memang dibuatnya itu pakai benang yang mungkin cenderung agak kecil dan dibuatnya rapet-rapet banget. Jadi ini tuh benang-benangnya itu konstruksinya nggak kelihatan, walaupun sebenarnya ada ya, karena dia masuk ke bagian jalur jahitannya ini. Apakah boots ini se-flawless dan semulus itu? Sebenarnya ada beberapa hal yang menjadi concern gue yang perlu gue sampaikan di video ini demi kebaikan semua pihak, termasuk kebaikan Benzane juga pastinya. Yang pertama, ini yang pertama akan gue singgung, gue nggak tahu sih ini minus atau memang dibuatnya seperti itu. Yang jelas untuk bagian seam di bagian belakang, jahitan di bagian belakang sini, di sepatu gue itu terlihat jahitannya agak renggang-renggang sih. Nah, gue nggak tahu sih apakah memang seperti itu, mengingat ini merupakan Chelsea boots yang pemakaiannya kan ditarik-tarik ya. Apakah hal itu bisa menyebabkan ini renggang, atau memang sengaja dibuatnya renggang, atau memang seharusnya tidak begitu renggang. Jadi kalau misalkan kalian punya pengalaman terhadap Chelsea bootsnya Benzane juga, kalian boleh share nih, apa memang karena mekanisme ditarik-tarik seperti itu lumrah terjadi kerenggangan seperti ini, atau memang punya kalian nggak terjadi seperti itu dan hanya punya gue aja yang kayak gini. Nah, gue cukup penasaran. Buat kalian yang punya pengalaman, kalian boleh banget nih tulis di kolom komentar soal hal itu. Itu gue nggak tahu ya, kalau misalkan memang dibuat seperti itu kan berarti itu bukan minus dong. Jadi itu benar-benar asumsi gue aja dan gue nggak tahu kenapa. Hal lainnya adalah yang menurut gue ini perlu diimprove oleh Benzane adalah untuk bagian dalam dari sepatu ini. Pertama, sepatu ini tuh menggunakan half leather insole yang warna merah seperti ini. Gue tampilkan cuplikannya. Dan gue cukup terganggu dengan adanya lem yang luber di antara bagian si merah ini dengan seterusnya nih. Jujur aja ini udah kering sih sebenarnya, jadi udah nggak begitu mengganggu secara utilitas, cuman nggak enak aja dilihatnya. Tapi waktu pertama kali datang kan gue cobain sepatu ini pakai kaos kaki ya. Itu kaos kakinya agak nempel-nempel sih di sana, dan itu gue rasa bukan sebuah hal yang diinginkan Benzane juga sih, gue yakin. Jadi mungkin hal itu bisa diimprove ke depannya. Dan selanjutnya masih di bagian dalam dari sepatunya, ini kan liningnya warnanya merah. Gue pernah pakai kaos kaki yang warnanya itu agak abu-abu keputihan seperti ini, dan setelah gue lepas sepatunya, entah kenapa untuk bagian jempol dan kelingking dari kaos kaki gue itu warnanya agak merah-merah juga, jadi semacam agak luntur untuk material liningnya. Gue nggak tahu sih bisa hilang atau enggak. Ini footage-nya keadaannya belum dicuci, jadi gue mau sharing aja. Semoga bisa hilang, nanti mungkin akan gue update di kolom komentar kalau misalkan ada update terkait hal itu. Cuman gue yakin ya, untuk hal-hal seperti itu bukan sebuah hal yang hancur banget atau gimana. Apalagi di sebuah brand seperti Benzane, gue yakin banget dengan reputasi yang ada, hal seperti itu akan sangat bisa untuk diatasi oleh Benzane. Gue rasa itu sih mungkin kalau dari sepatunya aja ya, kalau dari hal-hal yang bisa gue sampaikan. Mungkin gue akan lebih banyak berkomentar soal wearing experience gue terhadap Chelsea boots pertama gue. Jadi gue akan cerita tentang norak-noraknya gue pertama kali pakai Chelsea boots ini.
Bobot dari sepatu ini seperti ini, gue tampilkan di footage videonya, dan menurut gue ini bukan sebuah boots yang ringan maupun berat. Terlihat ringan, tapi sebenarnya nggak seringan itu, dan menurut gue salah satu andil terbesarnya adalah untuk bagian bottom dari sepatu ini. Bottom dari sepatu ini, outsole dan midsole dan heel stack-nya itu menurut gue terasanya solid banget. Gue sih malah suka ya dengan sepatu-sepatu yang bagian bottom ini solid seperti ini. Kayak kesannya well built dan materialnya tuh premium aja gitu. Gue cukup suka nih dengan hal ini. Gue mau sharing tentang kenoraan gue pertama kali pakai sepatu yang nggak pakai tali seperti ini. Di bayangan gue pertama kali, kalau sepatunya karet seperti ini kayaknya enak aja gitu, damai aja pakainya, tinggal di slip on terus beres kayak pakai kaos kaki. Kenyataannya nggak seenak itu, terutama saat awal-awal pemakaian, waktu karetnya ini masih kenceng banget. Jadi kalau misalkan pertama kali gue pakai, gue agak bingung pakainya gimana. Ini kurang lebih kondisi kebingungan gue kayak gini. Mau masuk dari sisi mana, bingung. Terus ditarik bagian mana yang supaya gampang masuknya, gue juga agak bingung. Sampai akhirnya gue berhasil masukin kaki gue ke dalam sepatu ini. Dan hal yang bikin gue agak dilema saat itu adalah ternyata gue baru tahu kalau misalkan kita pakai sepatu Chelsea boots itu pasti kenceng ya. Ibaratnya kalau kita pakai tali sepatu tuh, tali sepatu yang diikat sampai hole paling atas dan diikat sekencang mungkin. Kalau misalkan gue ternyata punya instep yang agak besar, pakai sepatu ini jadi cukup dilema karena ternyata dia ngenceng banget. Jadi dia karena pakai karet, dia tuh sekencang mungkin ngepres ke kaki gue, dan instep gue itu agak besar. Instep tuh bagian yang ini nih, itu agak besar, dan kalau misalkan gue pakai sepatu yang lace up ya, yang pakai tali, gue bisa dengan sangat mudah menyesuaikan bagian itu, nggak usah diikat terlalu kencang untuk bagian talinya. Sementara kalau Chelsea boots harus ya mengikuti karetnya ini, dan karetnya itu pasti selalu mengencang. Gue agak dilema nih waktu awal-awal ini tuh, jujur aja untuk bagian instep gue ketat banget. Gue sebenarnya agak panik, bukan panik gimana ya, kayak ya sayang aja ini bener-bener sepatu yang gue pengen, tapi harus berakhir nggak muat. Saat itu gue mikirnya nggak muat, sayang banget sih. Cuman gue yakin ini kan karet ya, yang di break ini tuh nggak cuman cork filling di dalamnya dan upper laddernya, tapi gue yakin untuk karet ini juga bisa break in dan menyesuaikan dengan kaki gue. Kasarnya, semoga karetnya bisa sedikit mengendor. Ada berita baik dan berita buruknya, di mana berita baiknya adalah karet yang digunakan oleh Benzain adalah karet yang berkualitas tinggi, dan berita buruknya adalah karet yang digunakan oleh Benzain adalah karet yang berkualitas tinggi juga. Yang bikin mungkin proses break-in dari karetnya ini butuh waktu yang lumayan lama sih, karena karetnya nggak gampang melar jadinya. Jadi gue sabar-sabar aja nih pakai tiap hari. Gue pengen supaya dia lebih nyesuaiin instep kaki gue, karena bener-bener seketat itu untuk bagian instepnya. Sampai akhirnya mungkin setelah 2 mingguan efektif pemakaian, udah mulai kendor nih. Ternyata dipakainya udah jauh lebih enak. Ini pengalaman baru juga sih buat gue. Ternyata gue bisa tahu kalau Chelsea boots ini bisa menyesuaikan bentuk kaki juga ternyata. Ini adalah footage-nya kurang lebih gimana sekarang setelah sekian lama pemakaian. Gue pakai sepatu ini yang tadinya susah payah, sekarang tinggal di slip nih, tinggal lep aja udah masuk akhirnya kaki gue. Cuman itu mungkin experience yang bisa gue sharing ke kalian. Kalau misalkan kalian mau punya Chelsea boots mungkin pertama kali juga, dan mungkin Benzain juga, mungkin itu yang bisa gue sharing. Nggak ada heel slip karena mungkin yang seperti yang gue bilang tadi ini mengencang banget, jadi ya boro-boro heel slip gitu ya. Ini aja ketat banget untuk bagian instepnya di kaki gue. Dan untuk bagian outsole-nya, Dr. Sole 1090 ini ternyata sangat populer bukan karena tanpa alasan, karena memang dipakainya enak banget sih. Ini grippy banget, sekaligus terlihat menarik sih dengan adanya aksen-aksen kuning seperti ini. Gue rasa sih mungkin itu, cuman mungkin menyambung soal yang tadi, yang soal instep ya. Menurut gue kalau kalian mau beli sepatu ini, pertama konsultasi yang pasti sama Benzainnya. Kalau kalian kasusnya kayak gue, instep kakinya itu agak gede, saran gue ambil true to size aja. Ini gue ambil downsize 1, jadi gue biasa 43, gue ambil ini 42. Kalau misalkan instepnya normal dan cenderung agak kecil, ambil downsize masih aman sih. Gue rasa itu untuk bagian experience yang gue rasakan. Sepatu ini harganya ya, kalau misalkan jujur gue nggak beli kemarin, cuman gue tetap nanya harganya berapa. Waktu gue placing order setelah gue menang giveaway itu harganya adalah 2,2 jutaan rupiah. Tapi itu menggunakan sole lokal. Kalau misalkan kalian mau pakai Dr. Sole atau sole import lainnya, kalian tanya aja ketersediaannya dulu sama Benzainnya. Kurang lebih itu mungkin nambah sekitar 500 ribuan kalau Dr. Sole seperti ini ya. Personal engraving juga setahu gue nambah 100 ribu lagi.
Kemudian ini kan pakai material wax flash leather untuk uppernya. Gue sempat nanya juga ke Benzain-nya. Benzain juga menawarkan kalau misalkan emang mau dikirim sepatunya terus di-rewaxing ulang, itu free of charge. Proses pembuatannya kemarin 4 bulan kurang lebih. Kalau nggak salah jadinya malah kurang dari 4 bulan deh. Cuman mungkin kalau dari Benzain kurang lebih dijanjikannya sekitar 4 bulan. On time, tidak ngaret, cukup menyenangkan buat gue. Buat kalian yang mau cari-cari info lebih lanjut soal Benzain, kalian bisa cek Instagramnya Benzain aja. Di bagian sini akan gue tulis. Gue rasa itu untuk mengenai harga dan proses pembelian dari sepatu ini. Oke, gue rasa videonya sekian aja soal review dan pembahasan gue soal sepatu dari Chelsea Boots Benzain ini. Yang menurut gue one of the best Chelsea Boots yang pernah gue lihat ya. Buat kalian yang pengen kasih gue kritik, saran, komentar, atau sharing-sharing seperti yang tadi gue singgung di selama video ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa follow Instagram gue juga @shumarlen. Sampai jumpa di video-video yang lain. Semoga video ini bermanfaat. Thank you udah nonton. Dah.